Ini sampai halaman 25. Sampai halaman 25. Bab tentang anjuran masuk ke dalam Islam. Sampai pada ayat surah Al-An'am ayat 153. Okay. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya inilah jalanku, sirati mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia, wala tattabi'u as-subula, dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, maka jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus tadi. Surah Al-An'am ayat 153. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid. Imam Mujahid ini dia bukan sahabat, tapi muridnya sahabat. Namanya apa? Tabi'in. Imam Mujahid ini salah satu dari murid sahabat Abdullah bin Abbas, ahli tafsir Al-Quran. Okay. Jadi Mujahid ini pakar Al-Quran, tafsir Al-Quran, berguru kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Imam Mujahid, as-subul, makna as-subul dalam ayat tadi, wala tattabi'us subul, maknanya adalah al-bid'u wa asy-syubuhatu. Maksud dari as-subul tadi adalah jalan-jalan itu adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Jadi jangan kamu ikuti subul, maknanya jangan kamu ikuti bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Bid'ah itu apa? Nanti dijelaskan di hadis setelahnya. Adapun syubhat, syubhat itu penyakit yang menyerang atau yang menyesatkan orang-orang yang berilmu. Coba, itu syubhat. Jadi kalau kita ngaji atau baru tahapan belajar Islam, maka nanti penyakit yang hinggap ke kita ini syubhat. Jadi kerancuan pikir. Ya, kalau syahwat itu mungkin kita sudah tinggalkan. Syahwat itu misalnya kita mantan mantan penjudi, mantan pemabuk, mantan mungkin naudzubillah pezina. Syahwat itu mudah untuk ditandai dan ditinggalkan. Tapi kalau syubhat yang satu ini tidak semua orang bisa lepas darinya, syubhat. Ya. Maka disebut di sini satu dari jalan-jalan yang menyimpang, yaitu jalan-jalan syubhat. Ya, pemikiran-pemikiran yang sesat, aliran-aliran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, nomor 11, yang bawah, halaman 26. Wa anna hadza sirati mustaqima,
dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. As-sirat adalah jalan. Sirat itu artinya jalan. Jalan itu bahasa Arabnya banyak. Ada at-tariq, ada as-sirat. Nah kalau lurus namanya sirat. Kalau tariq itu belum tentu lurus. Dan yang dimaksud di sini adalah al-Islam, yaitu agama Islam. Jadi makna sirat di sini adalah Islam. Dia adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah jalan yang lurus, tidak ada kebengkokan padanya dan tidak pula penyimpangan. Akan tetapi dia itu seimbang, ya, pertengahan, seimbang, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Pas. Itulah ajaran Islam yang dimaksud di ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqima. Dan fattabi'uhu artinya adalah maka ikutilah dia. Ikutilah Islam itu. Dan janganlah mengikuti agama selain agama Islam ini, kata Allah. Dan jangan pula mengikuti sunnah selain sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah jalanku. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus. Perhatikanlah, kata beliau, jalan Allah itu satu. Adapun selain jalannya Allah, maka dia adalah jalan-jalan yang banyak. Yaitu cinta hawa nafsu, cinta syahwat, masing-masing memiliki jalan, masing-masing memiliki madhab, dan akhir darinya adalah kerugian. Fatafarraqa bikum an sabilih. Ada sebuah hadis jemaah sekalian, pada suatu hari Rasulullah SAW itu mengumpulkan para sahabat. Lalu Rasul memegang sebuah tongkat, kemudian tongkat itu dibikin garis di tanah, garis lurus gitu. Hada sirati mustaqimah, ini jalanku yang lurus. Kemudian di jalan yang di garis lurus tadi, Nabi membikin garis-garis sebelah kanan, garis-garis sebelah kiri. Hadihis subul, kata Nabi, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ya, wala tattabi'us subul, jangan ikuti ini. Jangan ikuti ini. Fa inna alaihi syaitan, di masing-masing jalan ini ada setannya. Yad'u ilaihi, yang ngajak manusia ke sini. Jalan ini apa ini ya? Kanan ini syahwat, kiri syubhat. Jadi ngajak yang haram, ngajak yang maksiat, syahwat. Yang syubhat apa? Ngajak bid'ah. Berbuat amalan yang tidak ada contoh. Ngajak berbuat syirik. Karena penyakit manusia itu cuma dua ini. Kalau enggak syubhat, syahwat, syubhat. Penyakit jasmani maupun rohani penyebabnya cuma dua. Orang pusing kepalanya, hipertensi, karena syahwat ya. Nafsu makannya macam-macam dimakan, segala macam diminum, ya, akhirnya kena syahwat. Syahwat itu keinginan. Tidak hanya keinginan ke lawan jenis perempuan atau laki, tapi keinginan ini keinginan perut, keinginan jabatan, keinginan dunia, itu masuk dalam syahwat. Obat syahwat itu cuma satu, yaitu ilmu sabar. Ilmu sabar. Kalau kita pintar apapun dalam agama, tapi kita enggak punya ilmu sabar, kita akan hanyut dalam syahwat.
Mata kita jelalatan, mata keranjang, segala macam dilihat. Telinga kita juga gitu, apapun didengar. Kita harus punya ilmu sabar, sehingga bisa menahan mata. Sabar, ngempet. Sabar itu apa? Ngempet. Menahan diri, itu makna sabar. Kita bisa melihat, tapi kita tahan. Ngempet. Kita bisa mendengar sesuatu yang haram, tapi kita empet, kita tahan. Ilmu sabar. Mengharap yang lebih baik. Mengharap gantinya yang lebih baik. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syahwat obatnya apa? Obatnya ilmu. Jadi kalau kita ingin tahu mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil, mana yang salah, ya harus berilmu. Harus berilmu, harus belajar, harus ngaji. Sehingga kita bisa ngerti akidah yang benar, fikih yang benar, sifat sholat yang benar. Kita nggak bisa mudah kena syubhat, kena tadi kerancuan fikir. Segala macam ceramah didengerin, padahal ceramah itu banyak syubhat misalnya. Kok ngerti itu ada syubhatnya? Ya karena dia tahu, karena dia berilmu. Karena dia nggak berilmu, nggak tahu, akhirnya apa? Dianggap semua baik. Dianggap semua itu baik. Sepenting apik. Tak ambil yang baik, tak buang yang buruk. Padahal menurut dia baik semua, nggak ada buruknya. Jadi yang ngerti baik dan buruk itu ulama dalam hal kesesatan. Kita bukan ulama, maka harus manut tutur nasihat dari ulama. Jangan dengerin itu ya nggak usah dengerin. Jangan ikuti itu ya nggak usah ikuti. Syubhat itu kata ulama khottofah, nyamber. Itu karakter dari syubhat. Terus jejeli kita di sosmed, sosial media, buka Facebook, syubhatnya banyak. Seliweran di timeline, seliweran di Instagram, seliweran di WA grup. Syubhat itu nyambar. Wal qulubu dha'ifah, hati kita lemah. Wes, karakternya nyamber, terus bertubi-tubi, hati kita ternyata lemah. Wes, langsung kemakan udah sama syubhat. Seperti kaum Khawarij jamaah sekalian, ini salah satu contoh ya, saya contohkan. Kaum Khawarij itu contoh ya, orang korban syubhat. Kata mawon dah. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Seorang yang hafid Quran. Apakah dia non-muslim? Muslim yang taat. Secara zahir. Tapi dia yang membunuh ya, menantunya Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Dia yang membunuh salah satu khalifah Islam dari 4 khalifah. Dia yang membunuh salah satu orang yang dijamin masuk surga. Dalam satu hadis ada al-mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 sahabat yang direkomendasi masuk surga. Ali bin Abi Thalib masuk deretan itu. Artinya ini bukan manusia biasa. Yang bunuh pun, kalau itu orang kafir, nggak ada masalah. Maksudnya memang orang kafir memang terkenal dengan permusuhannya. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam, ditusuk dengan pisau oleh Abu Lu'lu al-Majusi, orang Majusi, penyembah api, bukan muslim, dari Yaman. Yang dia ini udah berbulan-bulan mengasah pisau itu. Dia udah menyamar lama di kota Madinah untuk cari kesempatan. Akhirnya ada kesempatan. Dia bermakmum di belakang Umar bin Khattab sholat subuh. Ketika Umar ketusuk itu dan ternyata pisaunya ada racunnya, Umar bertanya,
Siapa yang membunuh aku? Gitu. Siapa yang menusuk aku? Gitu. Apakah orang Islam atau bukan? Ketika dijawab bahwa yang menusuk beliau itu adalah orang Majusi, orang non-Muslim, orang kafir, Umar bin Khattab mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah yang telah menjadikan pembunuhku bukan dari kalangan orang Islam. Karena kalau ada orang Islam kok berani bunuh pemimpinnya, membunuh khalifahnya, berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu syubhat tadi. Kok iso tego? Gitu. Umar meninggal dunia setelah itu 3 hari wafat. Diganti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu meninggal juga, dibunuh. Ali bin Abi Thalib juga meninggal dunia, dibunuh bukan karena sakit. Siapa yang membunuh Utsman? Orang Islam. Siapa yang membunuh Ali? Orang Islam juga. Kok bisa kan ngaten nggih? Kok tego-tegone wong Islam membunuh pemimpinnya Muslim sendiri? Dan ini bukan pemimpin biasa, dia khalifah. Manusia, sahabat yang disayangi oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Kok bisa setega itu? Kok bisa kejadian teror sebegitu ngerinya? Jawabannya apa? Karena kena syubhat. Itu dah. Ya, syubhat itu bahaya. Syubhatnya apa? Yaitu ini sahabat Utsman ya dikafirkan sama mereka. Muslim mengkafirkan saudaranya Muslim. Udah gak beres. Kita ini sama saudara Muslim disuruh kasih sayang. Kalau dia maksiat suruh negur, suruh nasihati gitu. Tapi enggak, ini dikafirkan, dihalalkan darahnya. Berarti rusak syubhat ini. Maka ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Jadi yang bunuh Utsman bin Affan itu kaum Khawarij. Utsman bin Affan itu dikepung rumahnya, diboikot, bahkan beliau nggak bisa keluar dari rumahnya. Atapnya pun diduduki sama mereka. Dan sampai terjadi pedang tadi nusuk ya dadanya beliau. Dan Ali bin Abi Thalib juga demikian. Utsman meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau. Di waktu subuh berangkat ke masjid, ditikam di jalan dengan pedang. Dan yang membunuh itu, yang mengayunkan pedang ke Ali bin Abi Thalib itu mengutip dalil. Jadi sambil mengayunkan pedang, dia mengutip ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi Ali bin Abi Thalib dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, sehingga dianggap kafirun, kafir. Siapa memahami seperti ini? Kalau bukan orang kena syubhat. Dan mereka punya base camp di Nahrawan, Irak. Ada 3.000 sekian orang kumpul di situ. Pembunuh Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang sefrekuensi dengannya. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Sebelum dibunuh sama ini Abdurrahman bin Muljam dan kawan-kawannya ini. Ya, mereka sudah nggak suka dulu kepada Ali bin Abi Thalib, sudah menuduh macam-macam, fitnah macam-macam. Wah, Ali tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, ini kan mustahil jam. Sahabat Nabi yang mulia, murid Nabi yang mulia, menantu Rasulullah SAW, suami dari Fatimah, putri Rasulullah SAW dianggap tidak berhukum dengan Quran dan Sunnah. Oh bisa setega itu? Kalau tidak prasangka-prasangka. Diutuslah sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat yang paling menguasai Quran, turjumanul Quran. Bahrul ulum, lautan samudranya ilmu agama. Diutus ke Nahrawan, ke base campnya mereka. Sendirian Abdullah bin Abbas. Apa tujuannya? Ingin tahu saja, kalian tuh kok bisa senyeleneh itu tuh apa isi kalian tuh, kepalanya. Ternyata benar, terjadilah diskusi. Syubhat-syubhatnya dikeluarkan semua. Kami mengkafirkan Ali karena begini, karena begitu, karena panjang lebar ceritanya. Ini enggak cukup kalau satu kajian. Jangan cari sendiri, googling ya, kisah ya, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Tapi versi Ahlus Sunnah, ya. Jangan versi Syiah.
dijawab satu persatu sama Abdullah bin Abbas tuh syubhatnya, diteteli dijawab satu-satu sampai mereka bisa puas dan ini akhirnya tobat dari kalangan mereka itu ribuan. Dari 3.000 itu tobat 2.000 atau berapa? Banyak sekali. Meninggalkan bertobat kepada Allah SWT. Tinggal sisa-sisanya itu tadi. Ternyata rata-rata adalah hudasa'u ahdin bi kufrin. Hudasa'u ahlam. Jadi orang-orang pemuda, orang-orang yang girohnya tinggi, orang-orang yang punya semangat tinggi, tapi kurang bimbingan. Jadi membela Islam itu jangan cuma dengan semangat tinggi, giroh yang luar biasa. Itu iya kita butuhkan. Tapi harus dengan bimbingan. Supaya semangat yang tinggi tadi betul-betul di jalan yang benar. Jalan yang pas. Itu contoh syubhat jemaah. Itu seperti itu. Orang bisa menyimpang. Maka misalnya ada satu kelompok kaum muslimin ya tertentu kok bisa ya mereka mengkafirkan kelompok lain gitu. Meskipun pasti punya syubhat. Ayatnya benar, hadisnya sahih, tapi kadang tafsirnya, pemahamannya ini yang tidak pas. Bukan kelompoknya dikafirkan, dinajiskan. Masjid khusus sendiri. Nggak mau bermakmum di belakang imam yang lain. Menikah harus dengan kelompoknya, di luar kelompoknya nggak sah. Dan sebagainya. Ini pasti ada syubhat. Kok bisa orang Islam setega itu misalnya? Pasti ada yang nggak beres. Ini namanya syubhat. Penyakit, penyimpangan, dan itu tombohnya nggih namung setunggal. Ilmu yang benar. Pemahaman yang benar. Ya, maka kalau udah kebuka mindsetnya, udah kebuka konsepnya, maka dia kadang langsung berubah, hijrah, pindah ngaji nih. Begitu. Ya, ada mantan teroris, ada mantan takfiri, ada mantan jihadi, dan sebagainya. Kemudian tadi ayatnya mengatakan wa anna hadza sirati mustaqim. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Jalan yang lurus itu jamaah memiliki 3 sifat. Ini saya ambil dari sarah penjelasan ulama yang lain. Jalan yang lurus, siratal mustaqim itu memiliki 3 sifat utama. Kalau 3 sifat ini enggak ada, dia bukan jalan yang lurus. Sifat yang pertama al-istiqomah. Bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang istiqomah. Apa makna istiqomah? Istiqomah itu yang tadi seimbang. Pertengahan. Tidak terlalu ekstrim kanan berlebihan, tidak pula terlalu ekstrim kiri, kurang. Kalau contoh kayak salah satu contoh ada umat Islam berbeda-beda dalam menyikapi bahasa Arab. Satu ilmu bahasa Arab, contohnya ilmu nahwu, ilmu shorab dan sebagainya. Ada kitab Ajurumiyah, ilmu nahwu, ada kitab Ajurumiyah dikarang oleh Imam Ibnu Ajuru. Pernah dengar semua kitab Ajurumiyah. Nah, bagi orang muslim yang wasati, yang pertengahan, itu mempelajari kitab Ajurumiyah itu ya sebagai alat. Alat mempelajari gramatikal bahasa Arab, ini piye bacanya. Kitab gundul supaya bisa bunyi yang benar, di dhamma, di fathah, di kasrah, marfu', mansub, majzum kan itu. Dia mempelajari itu sebagai alat. Dia pelajari dari isim, fi'il, huruf, kalimah, kalam. Tapi ada saudara kita kaum muslimin yang ekstrim kan. Kitab Ajurumiyah itu diapalke. Karena itu sarah muqaddimah dari Alfiyah Ibnu Malik. Diapalke terus dadeknya jimat jam. Wajib apal ngelodok di luar kepala ini tinggu wiritan. Jadi nek apal kuwi awake jaduk. Nek urung apal kuwi urung jaduk, urung kebal. Ini namanya ekstrem kanan. Kudune didudukan dalam halnya tapi disikapi dengan ekstrem kanan. Terlalu berlebihan. Mereka mempelajari itu tapi terlalu berlebihan gitu. Menghafal bagus, bisa baca kitab itu bagus, tapi lebih dari itu keyakinannya bahwa menghafal ini khasiatnya ini gitu. Kebal, mendatangkan rezeki, Alfiyah mendatangkan rezeki, terus keutamaan-keutamaan yang lain. Ini sisi kanan. Nah sisi yang kiri
gak butuh blas ning bahasa Arab. Nahwi nggo apa? Bahasa Arab. Terjemahan wae akeh dadak sinau bahasa Arab. Sing gundul meneh, kurang gawean. Gitu. Ada sebagian kaum muslimin gitu. Melihat saudaranya belajar kitab gundul, membaca ilmu alat, gitu dianggap buang-buang waktu. Zaman saiki gitu. Kitab udah disakali semua gitu. Dan bahkan udah banyak terjemahannya. Buang-buang waktu privat, les atau belajar bahasa Arab. Gak usah. Ini ada satu sisi, ada yang betul-betul memandangnya sebagai ilmu alat yang mulia, yang bisa membantu dia mempelajari Quran dan Sunnah dan kitab-kitab para ulama. Sisi yang lain nih, berlebihan. Sisi yang sekiri, ngeremeh nih, nganggep gak penting bahasa Arab. Sepenting ilmu bu amalke, cukup. Quran, Sunnah, amalkan. Belum memahami Quran dan Sunnah juga harus bahasa Arab. Terjemahan kadang banyak koreksian gitu. Kita ngerti bahasa Arab, kita nggak akan mencukupkan dengan terjemah. Jadi bukan hanya untuk bisa menerjemahkan bahasa Arab itu, tapi juga bisa memahami dasar-dasar usul. Ini yang pertama, ya. Sifat siratal mustaqim itu pertengahan, istiqomah. Tidak kanan, tidak kiri, tidak menceng, tapi pertengahan. Kemudian ini sifat yang kedua, yaitu al-yusru atau as-suhulah. Siratal mustaqim itu mudah. Agama yang mudah. Tadi agama yang pertengahan. Ini mudah. Rasul mengatakan fasolli qa'iman, kalau kamu sholat berdirilah. Fa'illam tastati' faqa'idan. Kalau enggak kuat berdiri, ya terus jangan sholat, duduklah. Kalau enggak kuat duduk, fa'ala janbin, maka berbaringlah gitu. Jadi Nabi mengatakan ibadahlah kepada Allah semampumu, enggak kuat berdiri ya duduk. Enggak kuat duduk ya berbaring. Jangan terus enggak sholat. Ini satu dalil bahwa agama Islam itu mudah. Bulan haji datang. Ya kalau enggak manistata ilaihi sabila, enggak punya jalan ke sana, ya enggak usah memaksakan diri. Kalau emang harus ngantri ya udah ngantri. Kalaupun qadarullah ngantri lama dan kita udah buruan diwafatkan Allah SWT, bukan dosa kita. Karena kita enggak mampu. Terus akhirnya memaksakan diri beri visa haji furoda, ratusan juta tapi ngutang bank. Itu jadi enggak bagus. Jadi jalankan agama ini bukan dengan gengsi, bukan dengan perasaan, tapi dengan bimbingan. Enggak mampu ya wis, korban. Mampunya kambing, ya alhamdulillah kambing. Kambing ada 3 juta, 2 juta, kuatnya kan 1,5 juta, 1,2, padahal kecil atau penting sudah memenuhi syarat jadaah level paling rendah 6 bulan. Ya nggak apa-apa, cempe, dipahitu belah dewi. Gak usah diikutkan panitia, lu korban dipahitu, sakmono ya. Padahal sah jadaah itu level kambing paling rendah jamaah 6 bulan. Tapi panitia pada nggak ngerti bahwa kambing itu berlevel-level. Kalau nggak ada ini itu ada. Digowo, dipahitu tuh konggon. Cempe, ya wis belah dewe. Korban itu syarat sahnya nggak harus kolektif, nggak harus bareng-bareng. Belah dewe, makan keluarga, sama tetangga, selesai. Siapa bilang harus diikutkan panitia? Nggak ada. Seorang Saudi itu kalau bulan haji kayak gini, Idul Adha, itu masing-masing nyembelih di rumahnya sendiri, unta, sapi. Kalau ono panitia sak kampung. Nah masing-masing setelah selesai, di BDT selesai, mereka taruh di mobil, di kendaraan mereka, muter. Saya dulu pernah berdiri ini untuk 10-20. Karena berdiri di pinggir jalan tuh udah wira-wiri orang ngasih. Royokan mereka mau ngasih. Itu afdalnya mas sendiri. Tuku dewe, nggo dewe, belah dewe. Itu. Jadi kalau bisa nyembelih sendiri itu yang afdal. Rasulullah SAW menyembelih dengan tangannya sendiri. Nggak mampu sapi ya udah kambing. Kambing mahal nggak punya ya udah. Nggak ada lagi, yo sabar.
Jangan memaksakan diri, melu-melu arisan. Ya arisan boleh sih, tapi ngutang akhirnya. Ya. Boleh kalau bisa ngangsur sih nggak apa-apa. Kan sekarang model arisan nggak apa-apa. Tapi kadang itu menjadi berat. Nggak usah memaksakan diri. Agama itu sebegitu mudahnya. Rasulullah mengatakan inna hadzal dina yusrun. Agama ini yusrun, mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah itu tidak menghendaki berat atau beban untuk kalian dalam menjalankan agama ini. Kata Allah. Allah enggak menghendaki. Berarti siapa yang menghendaki berat? Kita sendiri. Kenapa? Karena kita jalankan agama dengan gengsi tadi, malu. Padahal kita tidak mampu. Kemudian terakhir, ciri Shiratal Mustaqim itu as-si'atu, lapang, luas, lega, gitu loh. Jadi agama yang lurus, as-siratal mustaqim wasi', ya, luas sekali. Agama Islam itu dari kapan? Dari zamannya Nabi Adam alaihissalam itu udah Muslim, agama Islam. Sampai kapan agama Islam ini? Sampai nanti dunia ini berakhir. Sudah nggak ada lagi manusia. Agama itu akan eksis. Agama Islam ini kalau nggak dibantu oleh Allah SWT, nggak dibela, nggak dijaga Allah SWT, mungkin agama ini udah punah. Agama ini kalau nggak dijaga Allah SWT, agama Islam ini mungkin sudah punah karena diserang fitnah. Islamofobia dari mana-mana, menghujat banyak sekali. Ya. Ada yang menghujat Nabi Muhammad SAW, ada yang menghujat Al-Quran. Tapi agama ini tetap eksis dengan atau tanpa kita. Mau kita bantu maupun enggak, Allah yang akan membantu sendiri. Allah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran ini, kami yang akan jaga Al-Quran. Banyak agama yang udah punah. Jadi betul. Agama Sumeria, agama Rumah, agama ada 4. Ada Sumeria, ada ujungnya Amerika. Ada 4 agama ini punah jemaah. 1 karena pendirinya mati. Pembuatnya mati, agamanya mati. Terus ada yang dibubarkan punah itu karena tidak cocok dengan zaman. Ya karena buatan manusia. Agama pempunah dan pengikutnya itu mulai mereteli. Agama yang dibimbing Allah SWT itu agama yang turunkan Al-Quran, yang turunkan Injil, yang turunkan Taurat. Selain itu pasti akan punah. Agama Buddha, agama Hindu itu udah mulai orang-orang mulai terbuka, akhirnya pada pindah agama ke dalam Islam. Jadi seandainya Allah tidak jaga Islam ini, mungkin agama ini sudah hilang dari muka bumi, diserang dari mana. Ini bukti bahwa Allah itu terus menjaga. Dengan kita ataupun tanpa kita. Jadi jangan merasa kita paling berjasa dalam Islam. Jangan kita ini ya terlalu pesimis juga. Wah ini kalau enggak saya bela Islam ini, punah Islam di desa saya. Kita yang butuh sama Islam, bukan Islam butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah SWT, bukan Allah yang butuh sama kita. Kita yang butuh sama ibadah, bukan ibadah yang butuh sama kita. Kita yang butuh sholat, kita yang butuh berjihad, kita yang butuh amar ma'ruf nahi mungkar, itu kita yang butuh. Bukan Islam yang butuh. Karena tadi, kita bela maupun enggak kita bela, Islam itu tetap akan jaya. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Akan tetap menang dan tak terkalah. Itu janji Allah. Jadi 3 sifat Shiratal Mustaqim. Yaitu apa tadi? Yang pertama istiqomah, lurus, lempeng, tidak belok kanan, belok kiri, ya, wasatiyah, ya, tidal, pertengahan. Kemudian yang kedua apa tadi? Al-yusr, as-suhulah. Bahwa agama Islam itu mudah. Agama Islam itu tidak memberatkan. Syariatnya memberikan kemudahan, cocok untuk setiap zaman. Yang terakhir apa?
Siratal mustaqim, agama Islam itu apa? As-si'atu, lapang luas. Buktinya dari zaman Nabi Adam sampai kapanpun membuat lapang para pengikut. Selalu ada solusi bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini satu ayat yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Ya jamaah, insyaAllah nanti bulan Dzulhijjah tanggal 9 ada puasa Arafah ya. Jadi insyaAllah hari apa itu? Hari apa itu tanggal 9? Jumat ya, hari Jumat. InsyaAllah kita adakan kajian sekalian kita buka bersama seperti biasa. Jadi kita puasa 1 hari 9 Dzulhijjah bertepatan dengan 9 Juli juga kayaknya. Ya, puasa 1 Arafah pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang lalu. Dan insya Allah kita akan kajian di sini yang temanya terkait dengan mungkin tragedi pembunuhan Husain, karena bukan Husain ya, dan nanti 10 Muharram. Mungkin terkait dengan hikmah itu, kisahnya Ismail dengan bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi saya ngisi di sini, insya Allah kita sempatkan waktu di sini dan siapkan donasi yang terbaik supaya puasa kita lebih afdal. Berapapun insya Allah bermanfaat. Bisa dititipkan ke panitia atau transfer ke yayasan untuk kita semua. Yang lebih afdal nanti puasa. Barakallahu fikum, itu yang mungkin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.